Oke. Baik ya, kita lanjutkan catatannya ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan ini ya, pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir ya di minggu ke-15 ya, sebelum kita minggu depan melaksanakan ujian akhir semester ya. Saya kira kalian sudah tahu semua ya pengumuman dari Prodi ya, bahwa UAS kita ini dimulai tanggal 27 ya, hari Senin sampai dengan Jumat ya. Oleh karena itu, segala sesuatunya yang berkaitan dengan UAS ya, saudara siapkan ya. Jadi termasuk mulai belajar ya, jaga kesehatan dan lain-lain ya. Tentunya mungkin ada kaitannya dengan administrasi ya. Saya mungkin tidak terlalu masuk ke sana ya, bukan ranah saya itu ya. Jadi menyiapkan diri ini sangat penting ya, ya untuk menghadapi UAS besok ya. Oke ya, UAS-nya kita tetap ya seperti biasanya ya. Jadi kita menggunakan siakat ya. Jadi nanti soalnya akan saya unggah di siakat ya, kemudian kalian unduh ya, dikerjakan ya, kemudian selesai langsung diunggah di siakat juga ya, seperti biasa lah seperti UTS kemarin ya. Cuma nanti waktunya mungkin saya batasi tidak terlalu lama seperti kemarin ya. Jadi tidak sampai malam mungkin ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Jadi selesai langsung unggah ya. Jadi jangan menunggu batas akhir ya dari pengumpulan. Ya, bisa-bisa nanti karena ramai itu ya lalu lintas di siakat itu ya, tidak di mesin saja seluruh untak ya menggunakannya ya bisa saja lemot dan sebagainya ya, mungkin down ya, jadi kita tidak tahu juga ya. Nah, jadi oleh karena itu yang selama kalian menyelesaikan itu sudah selesai ya, nggak usah nunggu apa-apa lagi ya, langsung diunggah di siakat ya. Ya, jadi saya kira sekilas tentang UAS ya itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Saya kira kalian sudah paham ya semuanya itu ya, karena sudah terbiasa ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut ke materi ya berkaitan dengan UAS. Soalnya diupload kapan, Pak? Kenapa? Soalnya diupload Segera kapan? mungkin lah ya, sesegera mungkin nantinya saya unggah ya, sesegera mungkin ya. Ya, biasanya akan sebelum itu ya, jadi sebelum jam perkuliahan kan itu ya. Ya toh. Nah, kalau Ya, jam Pak. yang kita hari Rebo ya toh, ya kan jam 7 ya, mungkin sebelum jam 7 sudah saya unggah ya. Ya, mungkin sampai siang atau sore nanti ya, itu batas akhirnya ya. Ya tolong diperhatikan ya. Ada lagi mungkin? Coba. Udah ya. Oke ya, saya lanjutkan catatannya ya. Jadi ini tidak terlalu banyak ini materi yang saya sampaikan pagi ini ya. Oke, kita lanjutkan ya, aliran fluida di sekitar benda yang terendam ya. Jadi di sini nanti konteks kita ini akan mempelajari gaya drags ya atau gaya seret ya. Yang kedua adalah gaya angkat atau gaya lift ya. Jadi kedua-duanya nanti kita akan bahas di sini ya. Oke ya, sekarang kita mulai satu-satu dulu ya. Jadi gaya drags ya. Jadi gaya drags ini adalah komponen gaya aliran ya, yang bekerja pada satu benda ya, yang sejajar dengan arah gerakan. Ya. Jadi ini sifatnya ini adalah menggeser ya, karena dia arahnya sama dengan arah gerakan. Ya. Ya, jadi antara permukaan benda itu dengan fluidanya itu saling bergesekan. Nah, ini gaya dragsnya nanti akan kita hitung. Ya. Ya, bagaimana cara menghitung gaya drags? Ya, ini rumusnya sederhana di sini ya. Jadi FD itu sama dengan ini gaya drag FD ini sama dengan setengah ya. CD ini adalah koefisien dragsnya ya. Rho ini dapat massa ya daripada fluidanya ya. V ini adalah kecepatan alirannya ya dikuadratkan ya dikalikan dengan A ya. A ini adalah luasan proyeksi ini ya. Ini luasan proyeksi ini kalian bisa paham ya. Jadi kalau benda ruang diproyeksikan jadi bidang datar kan itu ya. Ya dah, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa memproyeksikan benda ya. Seperti teori menggambar itu ya. Jadi kalau kita mempunyai benda ya perspektifnya itu ya. Misalkan pandangan atas ya, pandangan samping ya. Ya. Itu kan itu gambar proyeksinya kan itu ya. Ya, jadi kalian harus paham bagaimana nanti dimensi-dimensinya dari benda ruang tersebut ya. Ya, jadi ini rumus yang sederhana ini saya kira tidak terlalu susah ya untuk menghafal ini ya. Jadi setengah C rho V kuadrat A ya. Nah, tinggal nanti mencari sifat-sifat daripada rho, karena rho ini fluida ini tergantung dari jenis fluidanya kan itu. Ya, mungkin temperaturnya, kondisinya ya itu ya, dicari di tabel atau grafik ya. C juga begitu ya. Jadi nanti ada variabel-variabel yang perlu kita hitung ya untuk mencapai C ini ya.
Jadi apa namanya nanti ada grafik yang bisa apa namanya menjelaskan tentang ini ya, bagaimana mendapatkan nilai C ini. Ya, jadi ini apa namanya rumus untuk mencari apa namanya gaya Drake ya. Oke, ini ada contoh mungkin yang bisa menjelaskan ini ya. Ini ada sebuah antena televisi ya, tingginya 30 meter ya. Kemudian diameternya 30 cm. Jadi kalau kita lihat dari ini pernyataan ini ya, ini pasti dia berbentuk apa nih? Bulat ini atau ya karena ada diameter ya. Ya, jadi tinggi ya. Jadi ini menyerupai apa nih? Pipa ya. Jadi apa namanya ya? Apa namanya? Karena ada diameter ini ya toh, ya, diameter ya. Kemudian pertanyaannya di sini berapa besar gaya seret atau gaya drag ya dan momen ya bending ya pada antena ya bila kecepatan udara pada tekanan atmosfer dan temperatur 20 derajat Celcius ya, adalah 35 meter per detik ya. Jadi akibat apa adanya kecepatan udara ini kemungkinan apa namanya ini karena ini cukup tinggi 30 meter ya. Ini bisa apa namanya bisa bengkok akibat momen tadi ya atau mungkin bisa patah kan itu ya, tergantung dari bahannya kan itu ya. Oke. Ini kalau kita lihat dari sini ya apa namanya katakanlah ini pipa ya, dengan diameter sekian, kemudian ini apa namanya tingginya sekian. Ini kalau kita proyeksikan dalam satu bidang datar ini bentuk apa namanya luasan proyeksinya apa ini? Ya. Jadi kalau misalnya kita punya pipa ya diproyeksikan dalam bidang datar ya, itu kan menjadi diameter ya, ya toh, lebarnya ya. Kemudian Ya, tingginya itu menjadi panjang sehingga nanti bentuknya 4 persegi panjang ini. Ya, ini luasan ya. ya. Sama ya kalau digambar juga begitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanti apa namanya menjumpai seperti itu ya. Lengkungan ya. Lengkungan kalau diproyeksikan jadi panjang kan itu ya. Jadi tidak lengkung lagi kan itu ya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi nanti kalian bisa melihat ya benda-benda apa saja yang bisa kita proyeksikan sehingga nanti bisa mengidentifikasi ini bentuknya oh begini ya. Oke. Oke ya, jadi ini kalau kita ingin mencari apa namanya gaya indeksnya kita menggunakan ini ya. Jadi apanya FD ya sama dengan setengah C ya, rho V kuadrat A. Jadi kita cari dulu ya sifat-sifat daripada fluidanya ya, karena di udara ya. Jadi pada temperatur 20 apa namanya derajat Celcius ya. Ini kita cari dulu ya. Jadi sifat-sifat ininya ya. Nah, karena nanti ada kaitannya dengan angka Reynolds ya juga apa namanya sifat-sifat daripada fluidanya juga kita cari selain rho ya. Ini ya, jadi kita lihat di apa namanya grafik atau ini ya. Jadi referensi saya ada itu ya belakang ya. Jadi untuk udara pada temperatur sekian, ya, jadi viskositasnya ini ya. Ini viskositas dinamiknya ini 1,79 kali 10 × 5 Newton detik per meter kuadrat. Ya. Kemudian dapat masanya 1,21 kilogram per meter kubik. Ini apa namanya density ya. Sekarang angka Reynolds ya, angka Reynolds ya RE sama RV/D per mio. Saya kira ini rumus ini sudah sering ya. Jadi rho-nya ini kita ambil dari sini ya. Kemudian kecepatannya tadi yang 35 meter per detik itu ya. Dari soal inilah. Nah, di atas ini. Nah, ini ya. 35 ya. Kemudian diameter pipa tadi viskositasnya ini ya. Sehingga kita dapatkan apa ini 7,1 kali 10 / 5. Oke, dari sini ya. Untuk menentukan C kita gunakan grafik ya. Informasi RE ini perlu ini ya. Jadi 7,1 kali 10 / 5 ini diperlukan untuk menentukan nilai koefisien Drake ini ya. Ini ada grafik di sini. Nah, saya scroll ke bawah dulu ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang ke atas ini adalah koefisien Drake ya. Kemudian yang di bawahnya ini angka Reynolds ya. Angka Reynolds kita tadi berapa? 7,1 kali 10 / 5. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada 10/4, 10/5 ya. Ini ada 10/6. Berarti di antara ini kan itu ya. 7 ya. Berarti 7 ini apa nih lebih sedikit dari tengah-tengah ini ya, jarak antara ini ya. Jadi kalian nanti kalau menggunakan apa penggaris atau dari ini ya, kita lihat tengah-tengahnya di mana itu adalah apa namanya kalau tengah-tengahnya berarti 5 kali 10/5 kan itu ya ini kan 7 7,1 ya berarti di apa sebelahnya sedikit kan ya ditandai atau kemudian kita bawa ke atas nah, grafik mana yang diperlukan nah ini bentuknya kan ini gitu bulat berarti kita gunakan yang di atas ini ya 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 jadi ini apa nih tadi apa ini ya kita naikkan sana ya ini nah, setelah memotong ini kita tandai ya. Nah, jadi pada ujung bawah ini ya. Kemudian kita tarik horizontal. Nah, tentunya menggunakan penggaris ya horizontal ini ya. Nah, dilihatlah di sini ya. Nah, ketemu lah ini ya angka ini ya 0,2 0,2. Kelihatan ya di grafik ya. Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Mudah kan ya toh ya. Jadi berapa bentuk-bentuk ini bisa kalian nanti ini ya. Nanti ada tabel-tabel mungkin yang lebih lengkap lagi dari apa grafik ini. Oke. Nah, setelah kita apa C-nya sudah kita dapat, ya kita kembali lagi ke sini ya. Nah, dimasukkan sini ya. Jadi setengah C rho V kuadrat A ya.
Jadi setengah ya, C-nya tadi sudah kita dapat ya 0,2 tadi ya. Kemudian apa R-nya ya, ini dari ini adalah 1,21 ya. Kemudian V kuadrat ya 35 kuadrat ya. Ini ulasan proyeksi ya ini ya. Jadi apa tinggi tadi ya, apa namanya, dikalikan dengan diameter. Nah, ini ya, dipanjang kali lebar jadi ya. Ini ya. 30 dikalikan tadi kan 30 cm ya, buat meter dulu lah ini ya 0,3. Sudah nih ya. Dihitung ya, ketemu lain ya 1334 Newton. Ya. Inilah apa namanya gaya dress-nya. Nah, kemudian momennya bagaimana? Momennya ya gaya kali lengan. Ya, nah, kita asumsikan lengannya berapa sih? Ya, asumsi ke kalian ya. Ya, asumsi bahwa gaya drag ini atau gaya seret ini bekerja ya di tengah-tengah ya antara itu ya, setinggi 30 itu ya. Jadi kalau tengah-tengahnya kan 15 itu ya, 30 bagi 2 kan itu ya. Sehingga momennya adalah D dikalikan dengan L per 2 ya, L-nya 30 ya. Sehingga bagi 2 15 ya. Ini kalau kita hitung 20.000 Newton meter. Inilah adalah momen yang apa namanya yang timbul pada apa namanya tiang tadi ya. Jadi karena ada momen ini kan kemungkinan apa tiang itu bisa apa namanya bisa bengkok kan itu ya lama-lamanya tergantung bahan kan itu ya. Oke, kemudian mungkin patah ya. Jadi karena tidak kuat untuk menahan apa namanya momen itu ya secara terus-menerus ya. Oke. Inilah apa namanya salah satu apa penggunaan apa namanya gaya drag ya tadi yang rumusnya sederhana tadi ya kalau kita terapkan di sini ya. Silakan mungkin ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut. Belum ada, Pak. Saya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ganti ya, jadi bentuknya tidak bulat ya. Tadi bentuknya adalah bentuk apa namanya profilnya adalah streamline ya. Jadi dulu di mekanika Pida 1 kalian kan sudah ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya bola atau silinder ya, dilewati oleh fluida di permukaannya kan itu ya. Timbullah suatu apa namanya lapisan batas ya. Kemudian apa namanya di daerah lapisan batas itu ya karena dia tidak langsung apa namanya sampai menyeluruhi apa permukaan apa silinder atau bola itu dia akan pecah lapisan batas. Nah, di belakangnya itu ada wicks itu ya. Nah, kalau wicksnya terlalu besar apa gaya drag-nya besar kan itu ya toh? Ya. Oleh karena itu bagaimana untuk memperkecil wicks ya dibuatlah body-body yang streamline ya. Body yang streamline seperti apa? Sayap pesawat ya. Jadi bentuknya tidak bulat itu ya. Artinya ya. Jadi langsung apa namanya dilanjutkan ke apa namanya ke belakang ya supaya apa? Supaya wings-nya kecil ya. Kemudian body dari kapal laut ya dibuat lancip dari depan ya sampai dengan body-body streamline ya. Kemudian mobil dengan kecepatan tinggi ya konturnya tidak kotak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi usaha-usaha itu adalah untuk menghindari apa wicks yang terlalu besar ya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ini apa namanya profil ini kita apa ini kan dragnya kan cukup besar ini ya 1000 berapa ini 1334 Newton ya. Bagaimana supaya drag ini lebih kecil lagi ya dibuatlah body-body yang streamline ya. Nah, kita bandingkan nanti ini ya. Ini soal yang selanjutnya ini ya. Kita bandingkan apa namanya gaya drag ya pada contoh di atas ya dengan gaya drag pada bentuk yang streamline ya. Asumsikan keduanya mempunyai luas proyeksi yang sama ya. Jadi luas proyeksi yang sama ya, kecepatannya juga sama ya, kemudian fluidanya juga sama udara ya. Sehingga kalau kita lihat dari sini ya D sama dengan setengah rho C V kuadrat. Nah, jadi ini sama nih, rho-nya sama, kecepatannya sama ya. Baik yang body streamline maupun yang bentuk silinder tadi ya, kemudian luasnya juga sama ya. Jadi nanti kita buat perbandingan ini saja ya F dan C kan itu ya. Nah, inilah dibuat perbandingan sekarang bagaimana gaya drag yang terjadi pada bentuk streamline ya. Jadi FDS ini ya streamline ya, ini FDC ini ya. Jadi FDS dibagi dengan FDC sama dengan CDS dibagi CDC. Aslinya seperti itu ya. Karena yang ditanyakan adalah gaya drag pada bentuk streamline, berarti gaya drag pada bentuk apa silinder tadi atau yang 1300 berapa itu ya dikalikan dengan CDS dibagi dengan CDC. CDC-nya kita sudah dapat tadi 0, berapa tadi 2 ya. Ini yang CDS-nya belum, ya yang streamline dari mana ya? Kita lihat di grafik yang tadi ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kita punya apa? Punya angka Reynolds berapa tadi? 7,1 kali 10 pangkat 5 ya. Kita tandai lagi tadi ya. Nah, di tengah-tengah lah kurang lebih ya, lebih sedikit ya. Nah, kemudian kita bawa ke atas ini ya. Nah, dipotongkan ke ini ya, ke garis yang ini ya grafiknya ya, yang di bawahnya nih karena yang streamline kan ini ya, Yang di atasnya kan bentuk ini bentuk bulat ini ya. Nah, ini kita fotokan dengan ini ya, kemudian kita tandai ya, ini kita tandai, ya. Kemudian kita tarik horizontal sini, nah ini ya, dengan menggunakan garis ya, oke, terus ya, nah ini ya toh, nah ini kan di atasnya tengah-tengah ini ya, antara 0,02 dan 0,04 ya, 0,02 tengah-tengahnya antara 0,04 dan 0,03 ya.
di atasnya sedikit di sini. Nah, ini ketemu berapa di sini ya? Kalau dihitung 0,034 ya, di atasnya 0,030 ya. Ini adalah apa namanya koefisien drag pada bentuk yang streamline. Sudah tinggal kita masukkan angka-angka yang tadi yang diketahui ya. Jadi drag yang terjadi pada bentuk yang streamline ini 1334 ini yang punyanya ini yang silinder tadi ya, dikalikan rasio ini C-nya ini ya, sehingga ketemulah 227 Newton. Nah, ini kalau lebih kecil ini ya. Kalau kita bandingkan dengan apa namanya yang tadi 1334 ya, ini 227 Newton. Inilah gaya drag-nya. Oleh karena itu nanti kalau kita bandingkan dengan body yang streamline ya, ini momennya juga jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan momen yang terjadi pada bentuk yang apa namanya bentuk bulat ya. Sehingga nanti ini penggunaannya kalau misalnya tiang ini sebetulnya apa namanya jangan bulat ya, jangan bulat. Jadi bentuknya harus ada yang bentuk yang streamline seperti ini ya. Jadi apa namanya bentuk yang lebih apa namanya lebih aman untuk dipasang di tiang televisi ya, karena apa namanya mau tidak mau kita juga berhadapan dengan kecepatan udara ya kalau kita berhadapan dengan tiang kan itu ya. Oke. Oke ya, jadi ini bagaimana kita bisa mengilustrasikan gaya apa namanya gaya teks tadi ya terhadap bentuk-bentuk yang lain ya. Ini ada tabel mungkin nanti ya ini ya yang bisa ini ya. Jadi agak koefisien teksnya ini banyak ini ya. Jadi bentuk profil-profil seperti ini ya. Oke ya, jadi ini apa namanya jadi bentuknya banyak di sini ya. Jadi ada bentuk yang kotak gini, ini ada seperti apa namanya ya belah ketupat itu ya. Ini mengerucut ini ya, jadi segitiga ya. Kemudian ini separuh separuh apa namanya kalau katakanlah kita punya pipa ya di paruh itu ya. Nah, ya kalau diameter ya, jadi koefisien indeksnya berapa nih? Ini 1,2, kalau yang begini berapa nih? 2, nah, ini lebih besar nih ya. Nah, seperti contoh misalnya kalau kita punya turbin itu, jadi turbin Pelton misalnya itu, kalau turbin Pelton itu kan ada sudunya kan harus ini itu, bentuknya seperti mangkok seperti ini ya. Jadi kita memerlukan gaya yang besar di sini ya untuk bisa apa? Bisa memutar apa namanya terjadi momen pada apa roda turbinnya kan itu ya. Nah, ini kan lebih besar di sini ya 2,23 itu. Nah, ini 1,2. Jadi nggak mungkin lah turbinnya mau apa namanya belakangnya seperti ini ya. Kita membuat turbin ya, tapi di sini di apa diembus ya turbin apa Delta misalnya disebut air dari sini nggak mungkin ya. Jadi harus berhadapan seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Jadi bisa kita gunakan ini. Oke ya, silakan mungkin ada yang perlu tanyakan ini tentang gaya drag ya. Sebelum saya lanjut ke gaya angkat. Lanjut, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Ya nanti kalau ada grafik-grafik seperti itu ya mau di diagram ya ini ya. Kalian kalian unduh kemudian dibesarkan ya. Jadi supaya angka-angka ini jelas ya kalian lihat ya. Termasuk yang di bawah ini ya. Ini juga ya. Oke ya, kita lanjut ke gaya angkat ya. Nah, kalau kita definisikan gaya angkat atau lift ini adalah komponen gaya fluida ya pada satu benda ya yang tegak lurus arah gerakan fluida. Jadi beda ya, kalau tadi sejajar ya, ini tegak lurus ya. Nah, karena tegak lurus berarti dia sifatnya mengangkat kan itu ya. Nah, ini mungkin kita lebih banyak kita jumpai misalkan pada apa namanya bentuk airfoil ya. Jadi seperti sayap pesawat ya. Ini sayap pesawat ini kalau kita potong ya, jadi bentuknya tidak kotak seperti ini, bentuknya bentuk airfoil seperti ini ya. Kelihatannya di gambar ya. Kemudian apa namanya jarak ini ya dari ujung ini ya depannya sampai ke ekornya ini. Nah, ini kalau kita ukur ini ya. Nah, ini sebenarnya C ya. C ini panjang chordnya, panjang korda ini ya. Panjang korda ya. Kemudian alfa ini adalah sudut teksnya ini ya. Jadi sudut teks atau sudut terang ya. Jadi biasanya dia apa namanya pesawat ini kalau ini terbang dia apa namanya memerlukan ini ya, memerlukan sudut ini ya, sudut alfa ya supaya dia bisa apa terbang. Oke. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ya sama dengan tadi ya. Jadi apa mirip ya bentuknya cuman beda L dan D aja tadi ya. Jadi FL-nya berarti gaya lift ya. Sama dengan setengah ya CL ya koefisien liftnya ya. Rho ini tetap ya rapat massa, V ini juga kecepatan ini ya. Dikuadratkan A ini juga luasan proyeksi ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini ya, katakanlah panjang sayap pesawat ya katakanlah L katanya ya, katakan L ya.
tidak kelihatan ya di bidang gambar ini ya toh, jadi tegak lurus ya. Kemudian panjang chordnya C ini. Ini kalau kita lihat apa namanya luasan proyeksinya apa bentuknya ini ya. Empat persegi juga kan ya. Jadi ini kalau kita proyeksikan ya ke apa namanya ke horizontal ini ya. Ini kan jadi ini ya toh, jadi panjang C ini ya. Ya enggak? Ya toh? Halo. Ya. Nah, ya toh C. Nah, kemudian kalau kita punya lebar ke sana katanya L ya berarti nanti L dikalikan C ya. Itulah apa namanya luasan proyeksinya ya. Iya. Jadi ini sama nih ya. Nah, ini. Nah, kemudian harga CL ini apa namanya tergantung dari bentuk ini ya profilnya ya. Jadi kalau bentuk airfoil ini ya, saya ambil contoh ini ya. Jadi saya ambil contoh apa namanya bentuk airfoil NASA ini, NASA 2412 ya. Jadi biasanya bentuk airfoil NASA ini ada serinya ya. Ada 2412 ya, kemudian ada 0012 ya. Nah, ini nanti bentuk ininya CL-nya ini ya. Nah, jadi untuk yang di atas ya, kemudian yang di bawah ini untuk yang 00 apa 12 yang di bawah ini ya. Jadi nanti apa namanya dari sini kita bisa melihat ini ya. Jadi harga CL ini tergantung pada sudut teks ya. Jadi pada apa teks 5 misalnya itu ya. Jadi sudut ini sudut apa teksnya 5 jadi tinggal kita tarik ke atas ini. Nah, ya dipotongkan ya di atas ini tandai kita bawa ke sini. Akhirnya ketemulah apa namanya harga CL untuk NASA 24212 ya. Untuk yang ini ya kita potongkan kan ini ya. Seperti biasalah cari apa namanya titik-titik pada grafik gitu ya. Jadi kita tandai, kemudian kita bawa horizontal. Ya, inilah harga CL untuk ini. Jadi untuk ya bentuk-bentuk yang lain nanti ada ininya ya. Saya ambil salah satu contoh aja ini ya. Oke ya, jadi ini apa namanya bagaimana kita menentukan ya CL-nya ya. Jadi apa namanya ini apa namanya CL ini nanti kita bawa ke sini ya untuk menghitung gaya angkat ya. Dan juga perlu diketahui di sini ya. Jadi kalau misalkan ini apa namanya CL ini kan ini ada batasan maksimalnya di sini ya. Jadi titik puncak ini ya. Ini tidak boleh dicapai nih karena ini pada CL maksimal ini dia akan gagal terbang dia ya. Jadi kalau misalnya pesawat akan take off itu ya. Jadi CL-nya jangan ini ya, jangan maksimal dia. Ya kalau CL-nya maksimal nanti apa namanya dia akan gagal terbang ya. Tentunya nanti ada kaitannya dengan apa namanya kecepatan terbang juga ya. Jadi karena ada V ini, nah, ini ada V ya ada V ini. Ya. Jadi berapa nih kecepatan terbangnya ini supaya dia tidak stall. Nah, supaya tidak stall dia bekerja CL-nya di sini ya di daerah sini ya. Jadi sudut-sudut ini ya. Untuk NASA 2412 ya. Jadi untuk NASA berapa 0012 ya di sini ya. Jadi untuk yang tipe-tipe yang lain juga apa nanti ada kurvanya seperti ini ya. Biasanya ini tergantung dari ini ya. Jadi kecondongan dari ini tergantung dari aspek rasio ya. Bagaimana perbandingan antara lebar apa namanya lebar dari sayap ya. Jadi panjang rentang sayapnya ini dibagi dengan chordnya ini. Ini namanya aspek rasio ya. Jadi ini adalah aspek rasionya ini berapa nih atau misalkan apa namanya 10 atau 20 ya. Ini aspek rasionya berapa nih ya. Jadi tergantung dari aspek rasio untuk menentukan apa namanya posisi daripada ininya ya apa namanya garis ini. Ya, jadi ini apa namanya rumus yang sederhana ini nanti bisa kalian bisa gunakan untuk menghitung gaya angkat. Ini mungkin ada contoh. Ya. Ini ada sebuah pesawat ringan ya. Jadi pesawat ringan ini penumpangnya nggak banyak ya seperti komersil gitu ya. Jadi kalau ringan ini paling penumpangnya kalau nggak 1-2 ya. Ini beratnya 10 kilonewton ya. Mempunyai rentang sayap 10 meter. Nah, ini panjangnya saya sekian ya 10 meter. Dan panjang chord yang 1,5 meter. Berarti ini C yang tadi ya di gambar tadi ya C. Bila karakteristik gaya angkat atau lift ya saya pesawat seperti pada gambar. Ini ada gambar di bawah nanti. Ya. Berapa sudut take atau sudut serang ya untuk kecepatan take off 140 km per jam ya. Jadi apa namanya pada kecepatan tertentu itu kita apa namanya bisa mencari ini sudut tesnya ya karena tadi karena CL fungsi ini ya tadi grafik ya. Jadi apa fungsi daripada sudut take-nya ya. Kemudian berapa kecepatan stallnya gagal terbangnya ya. Jadi ini harus diketahui juga ya. Jadi pesawat kalau akan take off ini kita harus apa namanya di landasan pacu itu kita harus kecepatan sekian supaya dia bisa naik kan itu ya. Jadi pilot itu sudah tahu dia ya. Jadi apa tiba-tiba pesawat ini ya. Jadi kalau misalkan pesawat Airbus harus sekian ya kecepatannya. Kalau pesawat apa namanya Boeing ya 737 misalnya sekian ya. Ganti kecepatannya itu bisa diketahui supaya dia bisa terbang naik ya. Jadi kayak ada gaya angkat ya pada titik tertentu ya. Jadi biasanya kalau di bandara ini kalian kan ada titik ini ya acuannya di situ ya. Jadi biasanya ada menara di situ ya sebagai penanda di situ ya. Jadi sebagai penanda ya untuk apa namanya kapan pesawat itu akan
apa namanya take off. Nah, ya, di kapan pesawat itu akan take off ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi nanti kalian kalau naik pesawat lihat aja gitu ya. Jadi pesawat itu mulai akan naik gitu loh. Kan kelihatan itu ya dari apa meninggalkan lancaran pacu itu ya. Itu lihat kiri kanan itu ya. Jadi di bandara itu ada tanda di situ ya. Ya, jadi ada ditandai oleh ini pihak otoritas bandara di situ ya. Jadi dia ini pada titik ini kalian harus apa? Harus apa? Take off ke atas. Nah, ya. Nah, kalau kecepatan kalian tidak mencapai itu ya untuk pesawat tertentu kalian nggak bisa take off, gagal terbang, gitu ya, stall ya, gagal terbang. Ya, ya, ya di sini ya, ini penumpangnya ini asumsikan apa 2 orang ya dengan berat masing-masing 800 Newton ini nanti menjadi beban awal kita ya. Jadi 800 Newton ini kalau 2 orang berarti 1.600 ya atau 1,6 kilonewton ya. Sehingga total dari beban pesawat dan orang itu bisa dijumlah di sini ya. Jadi 10 ditambah 1,6 kilonewton, jadi sama dengan 11,6 kilonewton. Inilah apa namanya gaya angkat minimal ya, yang bisa kita bisa pesawat bisa terangkat ya. Jadi 11,6 kilonewton ya. Nah, dari sini nanti bisa kita menghitung harga CL-nya ya, karena tadi FL kan setengah CL rho V kuadrat A ya, sehingga CL-nya sama dengan apa? FL dibagi dengan setengah rho V kuadrat A. Ya. Ya, tinggal kita masukkan ini ya. Jadi FL-nya ini 11,6 kilonewton ya. Jadi ini 11.600 ya. Setengah ya. Kemudian rho ya. Rho-nya tadi untuk udara nih ya. Jadi kondisi standarnya sama lah dengan 1,21 tadi ya. Jadi kurang lebih 1,2 ya. Kilogram per meter kubik ya. Kemudian kecepatannya ini ya 140 km per jam. Konversi dulu ini ya. Kilometer ke meter kan dikalikan berapa? 1.000 ya. Jadi 140.000 ya. Kemudian jamnya ini konversi ke detik ya 3.600 ya. Kemudian luasan proyeksi ya. Luasan proyeksi ini adalah apa? Panjang rentang sayap dikalikan chord ya tadi ya sudah saya jelaskan ya. Jadi 10 dikalikan 1,5 jadi 15. Jadi 15 dari sini ya. Ya langsung ya. Jadi kalau kalian nanti diurai lagi nggak apa-apa di sini ya. 10 kali 1,5 ya. Bisa langsung ini ya. Ya ketemulah CL-nya 0,852 ya. Nah, karena nanti kecenderungan dari kecondongan dari itu kurva ini tergantung aspek rasio, kita hitung dulu aspek rasionya. Nah, aspek rasio ini AR nih ya. Ini sama B dibagi C. B ini adalah panjang ini ya rentang sayapnya ya. C ini panjang chord ya. Jadi ini kita punya ini sayapnya panjangnya berapa 10 ya. Chordnya 1,5 sehingga kita dapatkan ini ya. 10 dibagi 1,5 6,67. Nah, dari sinilah kita bawa ini ya. Jadi kita punya CL 0,852 ya. Kemudian aspek rasionya adalah 6,67 ya. Nah, ini kita bawa ke grafik ini. Nah, ini ya. Jadi ini grafiknya mirip dengan tadi ya, NASA berapa itu ya. Cuman kita nggak lanjutkan ini ya. Ini kalau kita lanjutkan kan ini ya. Nah, itu ya. Jadi masing-masing aspek rasio ini ya. Nah, ini aspek rasio kita tadi 6,67 ya. Kita nggak ada di sini ya. Adanya 7 ya. Berarti dia di sebelum 7 kan itu ya. Jadi kita buatlah garis tipis-tipis dengan pensil itu ya. Nah, gitu ya. Jadi garis fiktif sini ya. Yang konturnya sama dan itu ya. Kemudian tadi CL-nya kita ketemu berapa nih? 0,852 ya. Kita lihat di sini ya. Ini 0,8 ya, 0,9 ini ya. Tengah-tengahnya ini 1 kan itu ya. Ya toh? Berarti 0,85 itu berarti ini ya, tengah-tengah ini kan itu ya. Ya, 0,85 ya. Nah, 0,85 di sini ya, tengah-tengah antara ini 0,8 dan 0,9. Ini kita tandai ini ya. Kita bawa ke kanan ini ya, horizontal nih. Ya, ini kalau dipotongkan di 7 di sini ya. Tapi kita melewati sedikit ya karena 6,67 aspek rasio ini kan di bawahnya 7 ya. Kita bawa sedikit itu ya katakanlah di sini ya. Nah, tandain ya. Dari tandai baru kita bawa ke bawah. Nah, ya. Kita di sini ya. Berarti dia nggak sampai 8 dia ya. Nggak sampai 8 ya. Sebelum 8 berapa dia? 7 ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan penggaris ini 7 ini akan didapat di sini ya. Ya, dengan skala tadi ya. Oke ya, jadi ini bagaimana kita menentukan ini ya, menentukan gaya angkat ya yang ada kaitannya dengan aspek rasio, kemudian sudut serang dan sebagainya ya. Jadi untuk kecepatan take off sekian kita harus harus 7 derajat nanti ya. Jadi sayap itu ya. Ya, jadi terangkatnya harus 7 derajat ya dengan kecepatan sekian ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini apa namanya gagal terbang? Nah, gagal terbang bagaimana ini anunya kondisinya kan itu ya. Jadi berapa kecepatannya? Ya, yang ditanyakan seperti itu ya. Jadi berapa kecepatan stall ya. Jadi kecepatan terbangnya berapa di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan apa namanya 140 dengan 7 ini sudah bisa take off dia ya, pesawat ringan ini ya. Tapi kalau tidak dengan kecepatan ini dia tidak bisa take off, dia gagal terbang. Berapa nih gagal terbangnya? Kita lihat kembali di sini ya. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kita mencapai CL maksimal ya, dia pasti apa? Gagal terbang ya. Contoh misalkan ya. Jadi pada aspek rasio 7 ya, aspek rasio 7 ini maksimalnya berapa? Nah, ini kita lihat di sini ya. Dia menyentuh garis ini ya, gitu. Bersinggungan dengan garis paling atas nih ya. Kita lihat di sini ya. Jadi dia pada CL CL 1,2 ya. Ini merupakan CL maksimalnya dari aspek rasio tuh 7 ya. Tapi kita kan apa namanya aspek rasio kita kan 6,67 tadi ya. Berarti di belakangnya ini ya 7. Nah, artinya apa? Artinya maksimalnya itu ya, maksimalnya itu CL maksimalnya bukan 1,2 tapi di bawahnya 1,2 ya. Ini di sini CL-nya adalah 1,18. Jadi sebelum ke 1, ini ya toh. Jadi nanti kalau kalian apa namanya menggambarkan ini atau 6,67 ini di bawahnya ini ya, maksimalnya nanti tandai di sini ya. Kemudian kita bawa horizontal sini. Nah, ini ya. Nah, di bawahnya 1,20 ini adalah 1,18. Ini kalau lihat skala yang benar nanti dengan penggaris ya. Nah, ini CL ini merupakan CL untuk gagal terbang ini ya, karena maksimal dari apa aspek rasio 6,67. Baru kita masukkan ke ini ke rumus dasar tadi ya. Jadi apa FL sebenarnya setengah setengah ya dikalikan dengan apa CL ya. Ya R-nya tetap ini ya. Ini V kuadrat ini kurang naik ya, tolong nanti diedit ya. Ini V kuadrat ini ya. Ya, kayak apa V kuadrat stall ya dikalikan dengan aspek rasionya tetap 15 ya. Jadi 10 kali 1,5 tadi ya. Sehingga dari sini ini kecepatan stallnya dapat dari sini ini 33 meter per detik ya. Atau sama dengan 119 km per jam ya. Jadi kalau pesawat ringan tadi apa kecepatan di landasannya itu apa namanya 100 ini ya 100 apa 19 km per jam ya dia tidak bisa terbang dia ya. Tidak bisa terbang ya. Jadi yang harus bisa terbang dengan apa namanya sudut ini sudut apa alfa 7 ini harus 140 140. Ya, paham ya? Ya, saya kira nanti pengendara itu atau pilotnya pasti tahu lah itu ya, pasti tahu ya. Pasti tahu dia kecepatan saya sudah bisa terbang sekian ya dengan apa namanya tipe apa pesawat saya kan itu ya. Sudah tahu dia ya. Nah, supaya kalau apa namanya ya kalau misalnya tidak capai ini berarti human error dia ya nggak bisa terbang dia ya nggak bisa naik nggak bisa terangkat itu ya oke. Jadi inilah ya jadi dasar-dasar ini nanti kalian bisa terapkan jadi walaupun sederhana ya jadi bisa kalian apa gunakan untuk apa namanya dasar-dasar apa aerodinamika ya. Ya silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan ya. Jadi materi apa namanya bahan UAS-nya nanti sampai dengan apa materi yang saya sampaikan pagi ini ya. Silakan ya, mungkin ada pertanyaan. Kira-kira berapa soal, Pak? Kenapa? Dua lah cukup lah ya, nggak banyak-banyak. Ya di sekitaran itu aja lah tuh ya. Sekitaran apa namanya apa ini pelajari lah mulai dari apa persamaan energi ya. Jadi persamaan energi apa kan apa namanya ada itu ya ada body layer ada itu ya ada apa lagi ya persamaan integral momentum ya sampai dengan ini kan itu ya. Jadi yang terakhir-terakhir enggak awal-awal enggak saya enggak ngasih ini enggak ngasih soal awal-awal ya analisis dimensi gitu, ya kemudian apa aliran laminar berkembang penuh di antara kelas sejajar enggak gitu ya jadi yang di belakang-belakang aja di ini bahannya ya ada lagi mungkin. Pak mau tanya yang praktikum fluida itu, Pak. Kenapa Yang halo yang cari F pakai modi diagram itu gimana, Pak? lah mau di diagram kan tahu itu ya jadi mau di diagram itu nanti apa namanya diasumsikan dulu ya pipanya itu apa ketemu E per D kali kan gitu E per D itu ya toh Sama RL. E per D tahu kemudian apa angka Reynolds kamu hitung ya angka Reynolds diidentifikasi dulu laminar atau turbulen ya kalau Ya. turbulen kamu gunakan mau di diagram kalau laminar berapa 64 dibagi angka Reynolds kan itu ya itu catatan kuliahnya ya halo. Ya, Pak. Ya, jadi mau di diagram kan sudah punya, makanya saya kemarin kan sudah saya ini tuh, di copy ya, yang agak gede ya, supaya kalian bisa lihat itu. Itu yang lengkung-lengkung itu E per D itu ya, yang kalian hitung ya. Angka reelnya kamu ya di bawahnya itu, potongkan lah itu, kiri ke kiri ketemu lah faktor gesekan itu ya. Ya, Pak.
Sama lah dengan contoh itu ya. Ya gunakanlah ya apa yang saya berikan itu ya. Jadi biar kamu nyimpang. Empiris sih boleh ya. Empiris. Namanya empiris itu ya bisa apa namanya? Bisa lebih atau bisa kurang dari nilai eksak kita ya. Ya, kalau kita ngitung ya pasti kan eksak gitu ya toh. Ya. Kalau empiris dari hasil percobaannya orang gitu ya. Biasanya dekat enggak itu ya. Kalau kita gunakan untuk percepatan gitu ya bisa ya. Tapi untuk sementara jangan empiris dulu lah ya. Jadi gunakanlah apa namanya yang ada di dasar-dasar teori itu dulu ya. Ya, Pak. Ya. Ya, untuk semuanya ya itu nanti apa namanya yang praktikum lidah ya. Nah, gunakanlah itu ya. Ada lagi? Temperaturnya ini kan di panduan kan kosong, Pak. Itu pakai temperatur bebas atau gimana, Pak? Bebas lah ya. Temperatur kalian kan sudah tahu ya ruangan kita ya berapa sih ya. Ya, Surabaya berapa sih ya. Ya. Standar lah itu ya. Temperatur kamar lah 25 derajat atau berapa itu ya. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nah, mudah kan ya, toh ya. Jadi kalau kalian berhadapan dengan sistem ya itulah ya apa sih kondisi ini yang mungkin tanya temperatur orang berapa sih ya. Ya kalau tidak ini ya kalau tidak apa namanya tidak apa jelas lagi apa atau mesti ragu ya gunakanlah termometer itu ya. Diukurlah suhu ruang itu berapa kan ya toh. Biasanya kalau kita di rumah-rumah kan punya yang digantung itu ya. Ya toh. Oh, rumah kita sekian ya. Halo? Ya, Pak. Ya seperti itulah ya kurang lebihnya ya. Kalau di ruang kita itu berapa sih kalau di Untak itu ya ambil lah suhu kamar lah itu ya. Suhu kamar 25 derajat Celcius ya. Ada lagi ya. Ya jadi apa namanya kalian bisa mutus seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti terjun di masyarakat, di industri, enggak melongok gitu ya, sudah berapa jelas. Sudah akan datang sendiri lah itu ya, akan datang sendiri ya. Tapi basic science-nya kalian harus kuat ya. Oh ini saya punya waktu kuliah dulu gini-gini ya. Terapkan. Banyak lah kelas kalian itu ya. Jadi kalau misalkan saya WA-WAan dengan apa alumni-alumni ini, ya Pak dulu di apa namanya di perkuliahan ya begini Pak anunya Pak ya di lapangan juga begini anunya ketemu ya saya terapkan ini ya. Jadi dia berkecimpung di bidang itu piping system ya boiler dan sebagainya ya bahkan jadi apa namanya wira swasta di situ dia ya. Jadi dia sebagai apa konsultan ya, konsultan pemasakan proyek-proyek apa itu nah itu kan menarik itu ya jadi ilmu kalian ya dapat semua di situ ya, tidak fiktif ya halo. Jangan copy paste ya, jangan copy paste aja kalian itu ya, ngelihat yang lama-lama di ini tapi nggak paham ya. Ya, Pak. Siap. Ya, saya tahu ya, kalau itu ya saya kasih B saya itu ya, bisa B minus itu ya. Karena nggak punya pendirian ya. Kalian kan cuma hanya copy paste aja itu. Ya. Ya, saya tahu itu ya, toh, ya. Jadi, walaupun itu namanya saya ya pasti tahu ya, oh, ini pasti nyontoh ini, ya, nggak punya dasar dia. Ya. Kalian kalau punya dasar itu pasti anu sendiri. Ya. Banyak. Coba lah itu ya. Jadi apa namanya buat laporan itu nggak perlu banyaknya ya, tapi ininya ya. Jadi apa namanya keperluan ininya ya. Apa namanya ringkasnya itu ya. Cara berpikir ringkasnya itu ya di situ ya. Oh ini begini begini enak ya. Jadi nggak usah sekian halaman tapi nggak ngerti ya. Ya, jadi usahakan seperti itu ya. Jadi walaupun kamu apa namanya punya referensi atau nyontoh itu ya. Jadi baca oh maksudnya oh begini ya. Kamu kan punya anu sendiri, pendirian sendiri. Oh, saya harus begini nih. Ini teori saya begini-begini. Oh, ini dapatnya dari sini. Lah, ya. Ya. Satuan-satuan juga ya, jangan lupa ya satuan ya. Jadi ini ya. Jadi satuan ini dulu waktu dimensi dan satuan sudah ya. Sudah saya banyak ini ya, berikan itu ya. Ya. Kemudian tabel apa konversi ya. Nah, itu kan sudah saya ini ya, toh. Jadi ada kaitannya itu ya. Mengerjakan itu ya. Tabel konversi ya. Ada lagi mungkin? Udah, Pak. Oke ya. Jadi saya nggak ada ya, saya stop, saya absen dulu ya. Jadi ujiannya jangan lupa ya minggu depan ya. Jadi insya Allah mungkin besok atau kapan saya akan unggah itu soal itu. Sudah saya buat sih ini. Ntar saya masuk ke siakat dulu.